Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu faghfir li wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin, pengajian menjelang buka bersama yang kami hormati, juga adik-adik saudara sekalian yang berbahagia. Yang pertama dan utama, kita senantiasa tidak lupa membacakan bismillah alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia-Nya. Dan yang kedua, saya mohon maaf ya, perjalanan betul-betul macet. Saya kalau subuh itu 10 menit dari rumah. Tadi dari rumah sampai sini 40 menit. Jadi mohon maaf, saya perkirakan minimal tambah 2 kali lipat 20 menit ya. Tapi berangkat saya jam 5 kurang 15, ternyata sampai sini sudah jam 5 lebih 20 menit. Masya Allah, jalannya macetnya luar biasa, tapi gak apa-apa. Alhamdulillah kita sampai ke sini untuk ngaji bareng sampai menjelang buka bersama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti merupakan bagian dari ilmu yang manfaat, menambah ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menyempurnakan Ramadan tahun ini sampai paripurna tanggal 30 Ramadan, dan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang dalam suasana yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ringkas saja bahwa sesuai dengan materi adalah bahwa kita manusia ini kan nuwun sewu punya insan yang punya kondisi nisyan dan juga kondisi ihsan. Kita ingin berbuat manusia itu dalam laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan punya jiwa yang pengen ihsan, selalu berbuat dan berkondisi baik, tapi punya kondisi yang lain nisyan, lemah dan mudah salah. Saya kira yang rawuh ini kalau suruh ngacung siapa yang tidak punya salah, kira-kira ya nggak ada. Termasuk saya banyak dosa, banyak salah. Maka di bulan Ramadan ini ada satu waktu yang luar biasa untuk kita muhasabah, kita mencoba merefleksi diri bagaimana supaya meskipun kita punya dosa. Saya sering mengatakan Nabi Adam itu dosa sekali dikeluarkan dari surga, kita dosa berkali-kali pengen masuk surga. Itu memang sudah demikian. Tapi Allah punya sifat Ghafur Rahim, Maha menerima tobat, Maha Tawwabur Rahim, Ghafur Rahim, Maha pengampun, Maha menerima tobat. Dan kalau sudah diampuni, sudah diterima tobatnya, itu kemudian disayangi itu loh. Kalau manusia kan tidak gitu. Mungkin sudah minta maaf, sudah bengak, ya itu sesuk ketemu ya saya rodo sengit gitu. Kalau di Quran itu Allah tuh banyak sekali kalimat Ghafur Rahim, Tawwabur Rahim. Kalau sudah diampuni, sudah diterima tobatnya, itu kemudian disayangi. Allah tidak pernah ngiling-ngiling luputi siapa manusia yang berbuat salah. Tapi kalau sudah menerima tobatnya, menerima ampunannya, maka kemudian limpahan kasih sayang yang akan selalu mengalir kepada kita sampai nanti kalau di dunia kita berbuat baik dan dosanya diampuni, kita dijanjikan dapat tempat yang paling istimewa, surganya Allah, dan itu tidak hanya 1-2 ribu tahun tapi selama-lamanya. Sehingga kalau dibandingkan dengan apa yang kita lakukan, apalagi yang baik juga ada kadang ketika baik saja ada salahnya, tapi kemudian Allah mengampuni. Nah dari situ kita sore hari ini kami landasan teorinya, kalau umpama nggak bisa skripsi itu, landasan teorinya adalah surah Al-Hadi 21 dan surah Al-Mutaffifin ayat 14. Allah berfirman demikian,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'ti man yasha' wa wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surah Al-Hadid ayat 21 ada 4 poin. Yang pertama, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju ampunan Allah. Jadi kita berlomba-lomba. Kalau di surah Ali Imran bersegera, wasari'u ila magfiratin. Kalau di surah Al-Hadid wasabiqu ila magfiratin. Ada yang bersegera mohon ampun, ada yang berlomba-lomba mohon ampun. Yang pertama. Yang kedua, dengan ampunan itu kita akan boleh karena surga yang seluas langit dan bumi. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita akan mendapatkan hadiah surga yang seluas langit dan bumi, sehingga kita nggak usah menggalih, nggak usah berpikir kok gak surga ini kebak ramuat untuk bagian. Selalu kita akan dapat surga wajanal jannatanidan. Karena dalam tafsir wajanal jannatanidan itu diterangkan bahwa setiap Allah menciptakan satu makhluk manusia, Allah sudah menyiapkan surganya. Allah menciptakan hari ini yang lahir 1000 orang, maka Allah menyiapkan surga sekapling 1000 surga. Dan nanti 1000 itu tidak masuk surga semua kadang-kadang. Maka surga yang kapling yang kosong itu akan diberikan kepada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, ampunan dan surga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu syaratnya harus kalau mengharap ampunan itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ini yang katanya yang disebut sebagai salah dosa atau disebut rona. Rona itu selimut hitam. Misalnya ya sesuatu yang ketutup dengan selimut hitam, selaput hitam, sehingga hati menjadi keras. Dan itu kemudian kita harus hapus seperti cermin yang kena debu berkali-kali, kemudian cermin itu menjadi agak buram, maka kemudian dibersihkan, dilap, kemudian akan menjadi bersih lagi. Demikian hati kula panjenengan. Ketika banyak dosa atau melakukan dosa, maka titik-titik dosa itu akan mengotori hati kita. Maka kemudian dengan bertobat dan mohon ampun, kita berarti membersihkan hati dari noda-noda dosa yang pernah dilakukan, dan pintu tobat itu dibuka terus-menerus sampai nyawa ke tengguruan. Kalau sudah sampai ke kerongkongan nyawa itu, pintu tobat ditutup. Maka Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, dia mengatakan Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi setelah nyawa di kerongkongan, maka taubatnya tidak diterima. Tidak kemarin tadi, tapi setelah nun sewu istilahnya megap-megap di laut, kemudian Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi nyawa sudah sampai ke kerongkongan, maka taubatnya, imannya tidak diterima. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekarang di pertengahan tadi disampaikan tanggal 8 atau 17 Ramadan ya. Ada yang 18 yang mulai puasa Rabu, ada yang 17 yang mulai puasa Kamis. Saya mikirnya rada mumet. Mumetnya gini, lah besok kalau kita suruh mencari malam ganjil, lah kabeh ganjil ya kan? Ya malah baik. Jadi rasa mikir ganjil ganep, mulai tanggal 21 iktikaf dioptimalkan untuk mengharapkan dapat Lailatul Qadar. Nah dipikir aku liwit dino
Rebo berarti malam Selasa ganjil. Sing mulai wiwit Kemis, aku malam Selasa ganep bara sida mangkat malah. Terus humpimpah gitu, humpimpah malah jadi susah. Gak usah nuwun sewu. Gak usah berpikir tentang ganep ganjilnya, tapi monggo insya Allah di akhir Ramadan mau dijanjikan inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya, kita berupaya untuk mendapatkan malam kemuliaan yang Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan kan ya, bulan apa kalender ya, bukan, karena ada ahli seorang dosen ya. Seorang dosen pernah kami ketika kuliah dulu, mungkin dia jurusannya bukan jurusan agama, bulan itu dianggap bulan itu loh, bulan sabit itu loh. Jadi seperti terang berangnya seperti bulan purnama gitu. Waduh, itu salah. Karena Sahrun itu bulan kalender, kalau Komarun itu bulan purnama gitu. Jadi kalau kan beda, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrun, bukan Lailatul Qadri khairum min alfi Komarun gitu. Nah itu karena bahasa Arabnya mungkin ya seperti saya gitu, jadi radong ya sudah di rumah kemauan. Ada beberapa poin yang kami aturkan di sore hari ini terkait bagaimana cara Allah akan menerima taubat kita. Yang pertama, sebelum kita mohon ampun, kuncinya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seperti ayat tadi. Seberapa banyak orang mohon ampun kalau salah alamat karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ampunan itu tidak akan pernah diterima. Kalau misalnya ada waktu di surah Al-Kahfi ya, ayat 103, 104, 105, 102, 34, nah itu disebutkan bahwa ada orang yang merasa berbuat sangat baik, tapi ternyata di akhirat tidak ada nilainya karena dia berbuat dalam kondisi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya di ayat Nuhun Sewu ini segera saja disebutkan bahwa disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 102 disebutkan, Nuhun Sewu ini karena HP kepancet malah jadi kacau. Ada kalimatnya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Katakanlah, apakah akan kami beritakan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, berbuat tapi rugi. Orang yang paling rugi perbuatannya, bukan karena tidak berbuat tapi rugi. Alladzi dhalla sayyum fil hayatid dunya wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Berbuat sebaik-baiknya tapi rugi. Kenapa? Karena ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbihim, karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Jadi orang Nuhun Sewu bukan untuk nuding siapa-siapa, tapi kekafiran itu akan menghapus seluruh amal meskipun sangat baik. Menurut asumsi itu amal-amal yang soleh tapi tidak beriman, maka akan tertolak. Nah kemudian maka kunci yang pertama untuk diampuni dosanya adalah kita beriman. Dalam surah Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosa-dosa dan bagi dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Iman dulu baru mohon ampun.
Jangan mohon ampun baru iman. Maka kalau sering kita mendengar itu harusnya kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah baru wastaghfir lidzambik, mohon ampun dosanya dirinya, dosanya orang tua, mukmin laki-laki perempuan akan diampuni selama sudah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Ini agak cepetan mawon nggih. Syukur-syukur nanti rampung dengan ada beberapa poin. Yang kedua, cepet ning cetok atau muga-muga. Yang kedua dengan puasa Ramadan dan menegakkan malam-malam bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim nomor diterangkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang menegakkan malamnya Ramadan, tentu dengan sholat taraweh dan etikaf atau amaliyah yang lain baik lainnya, maka dengan iman dan iktisab maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya kalimat man qoma, menegakkan malam, itu harus difahami untuk perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai nuwun sewu, aku mlebu ra turu ngopo bal-balan. Nah, itu ya tidak. Akan menegakkan malam karena tak tidur semalaman nonton bal. Nah, itu tidak termasuk menegakkan. Tarweh atau yang baca Quran atau yang lain itu yang koma. Monggo alhamdulillah masih kira-kira ini 11 hari ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga secara misalnya pertandingan kita sudah masuk ke final. Final itu sudah capek, sudah lelah, tapi berharap menjadi juara. Semangatnya tambah, insya Allah. Kemudian yang ketiga, ini dosa-dosa yang akan diampuni dengan nanti yang ke-8 istighfar. Yang 8 itu baru istighfar. Yang ketiga adalah menjaga sholat 5 waktu. Kita ketika menjaga dan melaksanakan sholat 5 waktu itu dosanya akan diampuni. Ada beberapa hadis dan ayat, diantaranya di surah Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan hasanah, di antaranya sholat, perbuatan baik, akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Di sholat itu kecuali mendapat pahala karena ketaatan, juga Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dalam beberapa pemahaman tentu dosa-dosa kecil yang akan diampuni dengan istighfar dan beramal soleh. Kalau dosa besar itu harus dengan bertobat. Meskipun ulama ada yang mengatakan bahwa insya Allah kalau kesungguhan di dalam melaksanakan sholat, puasa, istighfar itu dengan sesungguhnya, maka Allah pun yaghfiru ma yasha' wa yu'adzibu ma yasha'. Allah punya hak untuk mengampuni siapa yang dikehendaki. Mudah-mudahan tentu kita berharap nih. Kita tentu sekali lagi kalau dosa pasti, tapi mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap dengan di antaranya tadi yang pertama jaga iman, yang kedua di bulan ini bulan Ramadan, yang ketiga sholat 5 waktu yang setiap hari kita lakukan, yang keempat menjaga sholat sunnah. Jadi kalau pernah kami sampaikan, Adi Hidayat itu memberikan saran kalau bisa sholat sehari itu 40 waktu, 40 rakaat, 17 rakaat yang wajib, 11 rakaat sholat malam, 12 rakaat sholat rawatib. 11 tambah 17 tambah 12 tuh, atau 17 tambah 11
tambah 12 sama dengan 40 rakaat. Itu insya Allah kita bersyahadat sehari semalam kan assalamu alaina wa ala ibadil sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selalu kita perbaharui iman-iman kita supaya selalu bersih dari noda-noda yang mengotori iman. Sholat sunnah adalah dalam hadis Muslim, sebaiknya engkau memperbanyak sujud sholat karena tidaklah engkau sujud melainkan Allah akan mengangkat dengan sujud itu 1 derajat dan menghapus 1 kesalahan. Ini asbabul wurudnya. Pernah ada sahabat yang sowan Rasul itu mengatakan, ya Rasul, saya ingin sekali masuk surga bersamamu. Permintaan yang luar biasa. Sahabat ingin masuk surga bersamamu. Maka kemudian Rasul mengatakan, bantulah aku. Dengan apa? Sebaik-baik engkau memperbanyak sujud. Artinya banyak sholat-sholat sunnah yang dilakukan. Dan ini boleh lebih dari yang sering kita lakukan. Meskipun kadang-kadang kalau di bulan bukan Ramadan, kita sholat malam itu ya biasanya cuma 4 rakaat tambah witir, atau kadang 2 rakaat, kadang-kadang ya witir. Itu kan dalam hadis diterangkan, ketika kita bersemangat lakukan yang terbaik, dan ketika kita lelah, jangan sampai kamu tinggalkan. Semangat Ramadan ya 11 rakaat, tapi Syawal nanti 2 rakaat tambah witir 1 gitu ya, lumayan. Jangan ditinggalkan. Karena futur itu anti klimaks itu pasti muncul. Orang yang baru saja futur itu artinya dari tajam kemudian tumpul, dari semangat kemudian lemah. Itu dalam bahasa olahraga anti klimaks ya. Anti klimaks pasti ada. Nah, polke itu mesti terus kesel laran. Tapi pesan Rasul, ketika bersemangat lakukan yang terbaik, ketika lelah jangan ditinggalkan. Sekarang Masya Allah ya, masjid-masjid itu penuh semua. Tapi nanti kalau Syawal, ya kalau di sini masih penuh insya Allah. Tapi di tempat lain itu kadang-kadang ada yang degradasi agak lumayan gitu. Tapi insya Allah saya beberapa masjid saya bersama dengan para jamaah hampir sampai hari ini sudah 18 hari itu susutnya nggak ada 10%. Kayaknya yang di masjid itu sudah jamaah permanen gitu. Yang semi permanen itu sudah rontok awal-awal. Nah jenengan insya Allah yang permanen sehingga tidak waduh udah Ramadan lemes. Ada godaan mall, ada godaan mudik, itu sudah memang gitu. Tapi saya lihat yang mudik, saya berpesan yang mudik lakukan kebaikan di rumahnya. Yang ke mall ya jangan meninggalkan yang perintah agama. Kalau sudah ke mall, kecuali karena pekerjaannya. Karena pekerjaan, kemudian sambil jaga toko, kemudian dengan kesedihan, ya Allah nggak bisa tarweh gitu ya, ini Allah itu pahala itu. Karena di yang ke-13 nih disebutkan bahwa sabda Rasul, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, semua disikapi dengan sabar, bahkan sampai dari duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Jadi kalau kita sabar, hidup ini kan tidak selalu baik-baik saja, kadang ada sesuatu yang tidak nyaman. Maka Allah mengatakan, tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu kelelahan karena bekerja, karena lelah, atau penyakit, atau kekhawatiran, ada kecemasan, atau kesedihan, atau gangguan, semua diterima dengan sabar, bahkan kena duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis Bukhari nomor 5642 dan hadis Muslim nomor 2573. Artinya kan kita, tapi dosa kecil ya. Kalau dosa besar ya bertobat. Kalau dosa besar, tapi nampaknya kalau jenengan ya muga-muga atau dosa gede mboten nggih. Tidak, yang kecil-kecil mawon ya. Tapi memang dalam kaidah
cerita itu dosa kecil bisa besar itu ada beberapa. Wala kabair mal istighfar wala saghair mal intimrar. Tidak ada dosa besar kalau selalu beristighfar dan tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang. Atau ada yang kedua, dosa kecil menjadi besar apabila dilakukan dengan rasa bangga dan peluang yang sayang ditinggalkan. Kan ada kadang-kadang ada satu atraksi kemaksiatan nih diundang, wah rame lu yo gelo. Nah, itu berarti itu jadi kecil tapi besar. Atau kemudian sudah disembunyikan oleh Allah tapi kemudian diceritakan, malamnya maksiat, paginya cerita, itu juga jadi besar. Atau dilakukan oleh tokoh masyarakat, karena kemudian akan menjadi diikuti yang lain. Lah kayak sing tokoh wae mlaku meneh aku gitu, itu menjadikan diikuti menjadi dosa besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kelima, berwudu dengan sempurna. Dalam hadis riwayat, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya sampai-sampai keluar dari ujung jari-jarinya. Man tawadda bi husnil wudu kharajat khotoyahu min jasadi hatta takhruju min tahti atfarihi. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, maka berguguran dosa-dosanya dari tubuhnya sampai-sampai berguguran melalui ujung jari-jari orang yang berwudu. Jadi kita insya Allah kalau itu kita lakukan semua kan dosanya ya cilik-cilik terontok. Yang besar kita bertobat. Dan sekali lagi kita kan di antara dosa besar itu diantaranya adalah musyrik, syirik, berani dengan orang tua, kemudian tarkus sholat, meninggal sholat, berzina, itu kan insya Allah mboten toh nggih. Itu mboten gitu. Anak sing cilik-cilik niku sing nyampar nyandung gitu. Kadang-kadang nek Ramadan kita ya ngapusi wae kan muni ngapusi gek poso ngoten nggih. Ra ngrasani gek poso. Ini sadurunge rasa nunggu ra poso, tetap kita enggak boleh ngrasani, tidak boleh ngapusi. Yang keenam, bersedekah. Bersedekah, Ibnu Majah mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW, sedekah dapat menghapus dosa-dosa seseorang ibarat air yang mampu memadamkan api. Monggo Rasul kalau bulan Ramadan sedekahnya luar biasa. Monggo kula jenengan mengikuti langkah Rasul, kita bersedekah dengan semaksimal mungkin. Misalnya kalau kita membaca surah Al-Baqarah ayat 274, itu Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna ambalahum billaili wan nahari sirran walaniyah walahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sedekah itu boleh malam, boleh siang, boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah ketika mendengar ayat ini, kemudian dia, seandainya kami bayangkan sekarang punya duit 100.000 dibagi 4 menjadi 25 siang sedekah 25.000, malamnya 25.000, sembunyi-sembunyi 25.000, terang-terangan 25.000. Kalau ditanya di akhirat, sudah pernah saya amalkan gitu. Satu ayat. Ya kalau tidak 50.000 tinggal 100 ya 10.000, 2.500 seding ya. Dibagi-bagi atau 8.000, 2.000, bengi 2.000, awan 2.000, sembunyi-sembunyi 2.000, terang-terangan 2.000. Sing terang-terangan di perapatan 2.000 keluar gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hampir maghrib nih.
kalau menjelang maghrib itu jenengan yang masih 9-10 hari ada doa yang diajarkan seperti doa tarwah itu. Itu doa tarwah itu bukan doa tarwah, doa bulan Ramadan. Maka kalau jenengan menjelang maghrib sebelum buka itu dianjurkan sekali untuk asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka tambah ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau Ramadan, kalau menjelang, kalau tarawih kan as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Nah ini kalau bisa ditambah as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mendapatkan ridho dan surga Allah, dijauhkan berlindung dari murka Allah dan neraka. Ridho kawal jannah wa na'udzubika wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'ani, atau inna Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua-duanya hadisnya sahih. Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni juga boleh. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni juga boleh. Dua-duanya dasarnya hadis Rasulullah SAW. Yang ketujuh, silaturahim juga menghapus dosa. Rasul bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu bersalaman kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Jabat tangan. Tapi kalau di masjid itu, kalau sudah jabat tangan, berposisilah seperti orang asing. Jadi tidak saling ngobrol. Yang baik itu kalau masuk masjid, nunggu iqomah, itu kita menjadi orang asing. Semua zikir tidak berpikir ngobrol dengan kanan kiri, cukup dengan berjabat tangan. Setelah itu kemudian seolah-olah menjadi orang asing. Sehingga seperti kita kalau naik kereta itu jejer wong asing itu 6 jam saka Jogja tekan Jakarta ra omong yo. Kadang-kadang kalau yang diem saja itu, apalagi kalau ternyata yang sebelahnya itu kalau dia ngobrol angel itu, atau naik pesawat dari Indonesia ke Mekah 11 jam itu, kalau nggak ada teman ya umroh itu ya diem di pesawat tuh 11 jam diem betah. Nah kalau di masjid nunggu kemas 10 menit kalau bisa diem untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai disebutkan jadilah orang asing ketika menunggu iqomah. Kan kadang-kadang nunggu sewu terus ngobrol nanti komat, itu kan kurang bagus gitu. Yang kedelapan, istighfar. Nah ini sudah rutin gitu. Kurang bu mas, memarin bu mas gitu. Istighfar. Nanti kesana tuh gitu. Kalau gitu istighfar. Yang kedelapan, monggo untuk hapus dosa istighfar. Sudah bisa gitu, istighfar. Yang kesembilan adalah menuntut ilmu, itu penghapus dosa. Yang ke-10 bersolawat Nabi, itu penghapus dosa. Yang ke-11 adalah berjalan ke masjid, berwudu dan menunggu sholat setelah sholat, itu penghapus dosa. Yang ke-12 adalah menjauhi dosa-dosa besar, itu otomatis yang kecil dihapus. Intastanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. An-Nisa ayat 31. Pun semanten mawon agak cepet nih karena waktu, tapi insya Allah dari ilmu yang manfaat. Ada 13 yang kami tulis, semua penghapus dosa. Ada 13 poin, tapi sudah kami aturkan semua. Tinggal diling-ling. Ini kadang-kadang ya kelingan separuh, alhamdulillah. Insya Allah jenengan buat ini kelingan kabeh tekan rumah. Insya Allah.
Karena memang yang kalau kayak gini itu kan mustami ya, mendengarkan itu nggak bisa seperti ta'alim ya, yang menulis dan dicatat itu pasti beda. Tapi rawuhnya jenengan man salaka tariqa yaltamisi bil man salabi dengan jannah. Barang siapa yang ringan kaki untuk melangkah mencari ilmu, Allah akan meringankan kaki untuk berjalan menuju surga gitu. Allahumma amin. Lepatipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.